Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal. Itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersama-sama menyaksikan anak kita, Hanan Simanullang, dan putri kita, putri dari Bapak Ginting, Gita Boru Ginting Munte. Ikat janji dalam rangka persiapan pemberkatan perkawinan mereka di hari-hari yang akan datang. Untuk itu mengingat apa yang sudah mereka janjikan, maka kami juga mau menguatkan sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tapi untuk lebih lengkap, saya baca dari awal. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, di dalam pelaksanaan pernikahan, ikat janji, bahasa Batak namar tupul, di paingot ma hita marhitihatan itu hataun. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nats ini mengingatkan adanya satu janji, satu komitmen orang percaya, bagaimana dia di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah keanekaragaman agama, maka dia buat komitmen, tetapi saya dan seisi rumah saya beribadah kepada Allah. Komitmen yang seperti itu yang dilaksanakan oleh anak dan putri kita saat ini, Hanan. Tetapi saya, Hanan Simanullang, mengikat janji untuk sehidup semati dengan Gita Ginting Munte. Kira-kira gitu ya, Hanan? Iya kan? Sama dengan Gita. Tetapi saya, Gita Ginting Munte, di antara sekian banyak laki-laki pria yang saya kenal, yang diperkenalkan orang lain kepada saya. Tapi pada saat ini saya berkomitmen untuk hidup bersama dengan Hanan Manullang ini seumur hidup. Itu komitmennya. Benar? Gita ya? Itu yang harus kamu wujudkan dalam hidup ini. Kami semuanya hadir di sini bersusah-susah datang dari beberapa tempat ini menyaksikan apa yang kamu katakan berdua. Orang tua kita itu menandatangani, ada saksinya. Maka itu yang harus kamu wujudkan. Bukan sampai pada saat kamu menerima pemberkatan nikah, tapi seumur-umur, selama-lamanya. Jadi najulu
Adong dua halak danak anak remaja, namanya Joni dan Andi. Ini mereka anak kecil yang sudah berteman, bertetangga. Jadi begitu akrabnya Joni dan Andi ini. Mereka selalu bersama-sama, mau sekolah, mau bermain, selalu bersama. Bahkan di usia-usia mereka remaja, mereka berkata, kita ini sekalipun tidak saudara, tapi kita harus memupuk hubungan baik ini sampai mati. Usia remaja mereka berkata, sekalipun kita tidak berhubungan karena famili, karena hubungan darah, tapi kita harus memupuk hubungan baik ini sampai mati. Maka mereka dewasa. Ketika mereka dewasa, terjadilah Perang Dunia Kedua. Ketika mereka dewasa terjadi Perang Dunia Kedua, maka mereka berdua wajib menjadi tentara yang masuk ke medan perang. Joni dan Andi ini masuk ke medan pertempuran. Pada malam hari, kapten mereka, pimpinan mereka berkata, mari kita malam ini menyerang markas musuh kita. Di tengah malam yang dingin ini, secara diam-diam, di tengah-tengah kegelapan, mari kita menyerang musuh kita. Andi dan Joni ikut di dalamnya. Ketika mereka mau mendekati markas musuh, benteng musuh, rupanya ketahuan. Ketika ketahuan mereka mau menyerang, maka musuh pun langsung menyerang mereka membabi buta. Akhirnya mereka yang menyerang itu lari menyelamatkan diri. Termasuk Andi dan Joni ini lari menyelamatkan diri. Setelah sampai di markas mereka, mereka saling melihat. Ternyata Joni tidak ada di tempat. Andi melihat, ini Joni mana nih? Di malam kegelapan ketika mereka tiba-tiba diberondong oleh peluru. Seperti tadi mereka semuanya kucar-kacir menyelamatkan diri. Andi berpikir bahwa Joni itu sudah ikut bersama dengan rombongan lari pulang ke markas menyelamatkan diri. Tapi ketika sampai di markas mereka, Andi melihat Joni, loh, dia tidak ada di sana. Malam itu juga Andi berkata kepada pimpinannya, kaptennya, komandannya, Bapak, Joni tidak bersama dengan kita. Saya harus mencari dia. Di masa remaja mereka punya komitmen, sekalipun kita tidak punya hubungan darah, tapi hubungan kita harus kita pelihara sampai mati. Itulah yang diingat oleh Andi ini. Ketika dia lihat, loh Joni mana nih? Maka dia permisi, saya mau mencari Joni. Pimpinannya berkata, jangan. Dia itu tidak sampai ke markas ini karena dia sudah ditembak, karena dia mungkin sudah mati di sana. Tapi Andi bilang, apapun ceritanya, saya harus mencari dia. Kalau toh saya harus mati kena peluru, saya harus mencari dia. Dengan berat hati, pimpinannya, silakan. Maka Andi ini mengendap-endap pada malam yang dingin itu. Mencari Joni. Saudara-saudara, di salah satu tempat, Andi ini menemukan Joni. Dan ketika Andi melihat Joni ini, dia langsung memeluk. Joni ini berkata seperti ini, dia masih hidup. Andi, saya yakin kamu pasti datang menjemput saya. Janji kita itu, saya yakin kamu akan memenuhinya. Saya yakin kamu akan datang. Dan ternyata kamu datang. Terima kasih. Joni mengatakan terima kasih. Dan pada saat itu mati. Joni ini ternyata menunggu kedatangan Andi
temannya itu, sahabatnya itu. Dan memang Andi juga datang. Dan ketika datang, itulah memang kalimat terakhir dari Joni. Saya menunggumu, saya yakin kamu akan datang. Dan ketika itu dikatakan, baru dia mati. Janji ini luar biasa untuk kita pegang, untuk kita hidupi, untuk kita lakukan seperti Joni dan Andi ini. Demikian juga Yosua, tetapi saya dan seisi rumah saya. Dia punya komitmen, punya janji, dan dia wujudkan dalam hidupnya. Figur seperti itulah Hanan kita yang harus kamu teladani, tiru. Jangan kamu merasa senang, tenang ketika kamu tidak melihat Hanan ini. Hanan, janganlah kamu merasa tenang, merasa tidak terganggu ketika kamu tidak melihat si Gita ini. Tapi kebahagiaanmu adalah ketika kamu melihat dia ada di sampingmu. Karena itulah janjimu pada saat ini. Wujudkanlah janji yang sudah kamu tanda tangani ini. Itu cincin bisa lepas, bisa hilang. Tapi yang kamu katakan, yang kamu ungkapkan, itu sampai kepada Tuhan. Demikian juga kita. Janji yang kamu ungkapkan, yang kamu tanda tangani, itu sampai kepada Tuhan. Pertahankanlah itu. Semoga besok lusa ketika pemberkatan nikah kamu terima, maka Tuhan selalu menjaga janjimu. Demikian juga Bapak Ibu kita semuanya, mungkin kita berjanji, apapun janji itu, selagi Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan, mari kita bersama-sama wujudkan janji yang sudah kita katakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.